Dan inilah yang kita mau belajar gitu ya pagi hari ini. Bahwa apapun yang boleh kita alami itu semua atas dasar kehendak Tuhan. Kita mau belajar dari Maria. Dia berkata bahwa menurut perkataanmu Tuhan. Dalam sekejap hidupnya berubah total. Kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah slide. Kita akan belajar dari Maria yaitu iman yang teruji. Maria adalah seorang wanita biasa-biasa aja. Alkitab nggak menjelaskan begitu rinci dia itu wanita bangsawan kah atau apa gitu ya. Dia wanita sederhana, wanita biasa-biasa aja, nggak menonjol. Dia wanita yang berasal dari kota Galilea, dari daerah Nazaret, biasa-biasa saja. Bertunangan dengan Yusuf, mungkin saat itu dia sedang mempersiapkan pernikahannya gitu ya dengan Yusuf, mempersiapkan diri jadi seorang istri. Tetapi saat itu Tuhan tiba-tiba memilih hidupnya untuk dijadikan sebuah wadah. Untuk dijadikan sebuah wadah dari kehendak Tuhan. Tuhan mengintervensi hidupnya secara langsung. Dia cuma wanita biasa. Ordinary woman chosen for extraordinary purpose. Tujuan yang luar biasa sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Kita mau baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 29 slide. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Bulan ke-6 ini itu bukan bicara soal bulan Juni, bukan. Tapi ini bicara soal bulan ke-6 di mana kehamilan dari Elizabeth. Elizabeth adalah saudara dari Maria, ibu dari Yohanes Pembaptis, saudaranya Maria. Ini bulan ke-6 kehamilan dari Elizabeth. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Slide. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Kita lihat ayat 28, tiba-tiba masuk Gabriel gitu ya, malaikat Gabriel, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan Maria terkejut pada sebuah keadaan yang terjadi tiba-tiba seperti ini. Tahukah saudara bahwa perjumpaan ini adalah awal dari perjalanan iman seorang Maria. Sesuatu yang membuat Maria terkejut inilah awal dari perjalanan iman Maria. Slide. Seringkali iman justru dimulai ketika kita terkejut saat rencana kita tiba-tiba terganggu. Kita merasa kita sudah menyiapkan segala sesuatunya gitu ya. Pada suatu keadaan kita merancangkan sesuatu dalam hidup kita gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, oke, seperti semua rencana kita baik-baik saja. Saya baru discuss dengan istri, ada seorang teman yang masuk ke usia 40 gitu ya, tiba-tiba dia bercerita, kok mulai pinggang gak enak, dulu kayaknya saya bisa jalan cepet, jalan panjang. Dia ngerasa kalau gini terus mah, kok aneh ya ngerasa ada ngeliat orang tua yang jalannya perlahan-lahan gitu ya. Dia merancangkan, ini mah gue pasti bisa lari terus, sampai umur 60 juga ayo lari terus. Half marathon tiap tahun juga bisa nih. Tetapi keadaan gak seperti itu. Ada keadaan-keadaan yang kita gak bisa tolak. Sama, dalam kita rencana sesuatu dalam hidup kita. Kita punya angan-angan, kita mau ke sini, kita mau bekerja ini, kita mau punya usaha ini, bisnis ini. Suatu waktu Tuhan bisa seperti melapangkan jalan. Oke, bagus, aku menghendaki tujuan hidupmu. Tapi ada satu fase, ada suatu waktu, suatu keputusan dalam hidup kita yang seakan-akan Tuhan kok sepertinya saya jalan kemana-mana sepertinya tertutup gitu ya. Tuhan mau membelokkan, Tuhan mau mengubah arah, bahkan dalam suatu waktu Tuhan men-stop. Dan itu bukan lain tujuannya karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Amin. Waktu saya menikah gitu ya, saya sangat ingin punya anak gitu. Dan
Begitu masuk bulan kedua kali gitu ya, tes kan, istri saya mengandung. Sukacita sekali pagi itu. Datanglah saya ke Obgyn dong cari ya. Set, masuk ke sebuah Obgyn yang katanya cukup oke. Tet, periksa, Bapak, umur 6 minggu. Bapak, ini anaknya harus digugurkan. Darah ya saat itu. Itu seperti petir gitu ya di siang bolong. Semua angan-angan saya, rencana saya mau punya anak, anaknya begini, begitu, itu di sini nih. Saya kan gak tahu apa kata Tuhan. Ternyata mulai di titik itulah Tuhan tuh terlalu baik. Singkat cerita Tuhan terlalu baik dalam hidup saya. Dari sejak muda gitu ya dibimbing oleh ayah gitu, ayah pendeta. Dibimbing mengenal Tuhan dengan cukup baik dan Tuhan seperti melapangkan jalan begitu luar biasa. Sehingga saya merasa sampai pas titik itu tuh saya nggak punya perjalanan iman yang sampai sebegini ya. Gitu. Satu dan lain hal terjadi. Saya tanya sama koko saya, kalau saya kebetulan tinggal di daerah, dia seorang Obgyn gitu ya. Coba ke dokter ini. Berjalan dengan iman. Sekarang anaknya sudah umur 7 tahun kelas 2 SD. Gak terjadi apa-apa. Sehat-sehat aja. Gak terjadi apa-apa. Dan saya tahu kalau saya gak pernah punya pengalaman itu, saya gak ada di sini hari ini. Saya hanya jadi anak seorang gembala, anak seorang pendeta yang jalannya gampang-gampang aja. Karena hasil dari tuayan yang ditabur sama papa saya. Kalau saya gak pernah punya iman yang diuji sama Tuhan, saya gak ada hari ini. Karena Amsal berkata, slide. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita mau jadi orang yang paling well organized, terbaik. Mau kita susun rancangan hidup kita pakai time plan yang luar biasa. Tuhan punya hak veto untuk bilang, saya gak setuju. Kita mau apa? Kita mau apa? Kita gak bisa apa-apa. Pada akhirnya kita gak bisa apa-apa. Seperti terkejutnya Maria, seperti terkejutnya saya gitu ya. Keterkejutan itu gak ada manual booknya loh. Begitu divonis, gugurin, dar aja. Blank. Keterkejutan itu tuh gak ada manual booknya. Semua seakan-akan menimbulkan kegelisahan, ketakutan gitu ya. Respon, kadang-kadang kita tuh dibelenggunya di respon. Hati kita mau bersyukur, tapi respon daging otak ini yang kadang-kadang sulit sekali untuk kita nurut sama yang ngomong di sini. Dan Yesaya memberi pemahaman ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancangan kita. Ini luar biasa jauhnya. Sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, sama sesuatu yang kita rencanakan, jauh banget. Itulah kenapa akhirnya Maria, tanda kutip, dipaksa untuk meninggalkan ekspektasinya. Apa ekspektasi Maria? Menikah normal, dirayakan, ada upacara, happy-happy, jadi istri yang baik, mengandung, diterima oleh lingkungannya. Ekspektasi semua manusia, semua calon istri. Dipaksa, tanda kutip sekali lagi, untuk meninggalkan ekspektasinya, rancangan pribadinya, jalannya. Dipaksa. Hari-hari ini apa rancangan dan jalan kita yang seakan-akan Tuhan paksa cabut untuk itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur, saya masih belajar untuk bersyukur selalu. Perjalanan hidup ini kayak lomba.
Gak ada selesainya kalau kita gak terus mencoba untuk bersyukur. Antara kita coba terus atau kita kalah. Kita menangnya nanti. Kita menangnya nanti saat kita bersama-sama dengan Tuhan. Selesai itu dia. Kalau gak kita hanya akan terus berlomba. Ayo tetap semangat. Tetap mengiring Tuhan, bersyukur. Kita manusia gak pernah bisa menyelami apa maunya Tuhan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kita lihat ayat 14 tadi. Sedang kamu gak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi ya udah. Ya lihat besok aja lah. Kan kita gak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Kita kan gak tahu nih. Ah udahlah. Kita di rumah aja kalau gitu kan. Santai-santai aja. Gak usah punya tujuan. Gak usah punya ambisi. Tuhan gak menetapkan kita di dunia ini untuk jadi lihat besok aja. No. Kita harus punya tujuan. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tujuan buat anak kita, tujuan buat keluarga kita. Kita mau ngapain di hari tua, mau bisnis apa. Kita harus punya tujuan. Tapi letakkan semua tujuan dan ambisi itu di ayat 15. Jika Tuhan menghendaki tujuan dan ambisi saya, baru saya akan berbuat ini dan berbuat itu. Sehingga kalau kita mengerti, kita belajar mengerti ayat ini, Tuhan bisa ajar kita pelan-pelan untuk kita nggak gampang kecewa. Kalau tujuan dan ambisi pribadi kita nggak terjadi. Kadang kita seringkali memaksakan untuk kita mengerti. Kita berpura-pura kita role play jadi Tuhan. Kalau saya Tuhan mah saya begini. Kamu bukan Tuhan. Makanya kamu gak jadi Tuhan. Jangan pura-pura jadi Tuhan. Jangan main-main jadi Tuhan. Gak ada yang bisa mengerti Tuhan. Kita gak tahu dia maunya apa. Tuhan itu maunya apa dalam hidup kita. Kok kita ngatur-ngatur hidup kita sendiri. Kita cuma hamba. Kita cuma jongos. Kita cuma ciptaan. Jangan mau mendebat pencipta. Jangan mau mendebat Tuhan. Kita cuma hamba. Hamba itu siap. Slide. Hari-hari ini bagaimana kita merespon saat rencana kita terganggu? Kita nyerahkah? Saat rencana kita gak berhasil kita kecewakah? Atau kita membiarkan peluang kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Slide. Kita pasti kenal ya orang ini ya. Nick Vujicic. Adalah seseorang yang, boleh slide. Seseorang yang mengalami namanya sindrom tetraamelia. Dia kehilangan semua penggerak dia. 2 tangan, 2 kaki dia gak punya. Dia orang Kristen yang taat. Lahir dari orang Kristen yang luar biasa taat papa mamanya. Papa mamanya awal-awal kelahiran dari sini frustasi. Dia bertanya-tanya Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan memberikan jawaban ke orang tuanya yang membesarkan Nick. Gantian Nick yang depresi. Nick depresi luar biasa besarnya sampai di autobiografinya dia mengatakan dia seakan-akan dia mau bunuh diri gitu ya. Tapi Tuhan jelaskan panggilannya secara jelas dalam hidup Nick. Sekarang dia bukan saja seorang penginjil luar biasa. Dia seorang motivator luar biasa. Dia juga seorang untuk sekuler, untuk company. Ini motivator ulung. Tuhan bukan pakai dia hanya untuk menjangkau jiwa. Untuk menguatkan sesama orang percaya. Bukan. Tetapi untuk menjangkau jiwa yang lebih besar. Dia punya slogan tadi di slide sebelumnya adalah impossible is nothing. Kenapa? Slide. Dia hidupi impossible is nothing itu.
Dia surfing, dia berenang. Sesuatu yang gak masuk akal. Impossible is nothing. Gak ada yang mustahil. Semua mustahil. Dan itu yang Maria mau ajarkan pada kita. Itu yang Nick mau ajarkan pada kita. Bahwa semua dalam hidup ini menjadi tidak mustahil. Gak ada yang mustahil. Semua jadi mungkin. Kenapa? Ayat 15 tadi. Bahwa kita melandaskan semuanya pada kehendak Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan yang menghendaki, jadi itu barang. Semua jadi mungkin. Impossible is nothing. Tuhan gak pernah buat kesalahan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita rasa itu mengganggu hidup kita. Enggak. Jalan di perboden itu karena jalan depannya lagi rusak. Kalau kita paksa, ambles kita. Mobil kita jatuh ke dalam. Tuh sama pekerja jalan dikasih jalan. Kita seakan-akan mempersulit hidup kita. Kenapa sih kita mesti dibelokin ke sana? Jadi muter, jadi macet kan, jauh kan? Iya, tapi kalau kita paksa, kita jatuh. Ada hal yang seakan-akan Tuhan sengaja gitu ya. Kasih perboden gitu. Itu bagian yang pertama yang kita belajar dari Maria. Yaitu Maria mengajarkan kita untuk punya iman yang teruji. Punya iman yang berani diuji. Iman yang kuat. Hal yang kedua, kita belajar yaitu iman yang berani bertanya dengan hati yang percaya. Kita baca Lukas 1:33-34. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria bertanya. Maria bukan cuma oke, jalanin, nggak tanya. Tidak, Maria bertanya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dia bukannya ngomong, "Nggak mungkin Tuhan, aku nggak percaya." Bukan. Dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dia mau tahu aja arahan Tuhan. Ini saya harus ngapain ya di sini? Gimana? Karena kan saya belum bersuami, Tuhan arahin saya dong. Gimana caranya? Dia tanya ke siapa? Malaikat? Gabriel. Dan Tuhan itu menghargai kok pertanyaan kita. Slide. Yeremia 33:3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Berapa dari kita yang saat menemui jalan buntu dan masalah yang kita telepon? "Bro, tolong dong bro. Pa, tolong dong pa. Ma, tolong dong ma." Siapa yang pertama kali kita hubungi saat kita kepentok? Berdoakah kita? Atau kita mencari pertolongan dari sekitar manusia dulu? Tuhan bilang kok, ayo berserunya sama aku. Aku akan jawab dan kasih tahu ke kamu hal-hal yang kamu gak tahu. Hal-hal yang kamu gak pahami. Hal ini kontras sekali dengan terjadi pada satu orang yang juga bertanya. Slide. Lalu kata Zakaria. Zakaria siapa? Suami dari Elizabeth. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Malaikat yang sama, malaikat Gabriel. "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bertanya juga. Kurang lebih kalau kita lihat sekilas pertanyaannya sama. Bagaimana aku tahu? Slide. Kita lihat respon malaikat Gabriel. "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Loh, kok beda responnya Gabriel? Slide. Ini pertanyaannya Zakaria. Slide. Ini pertanyaannya Maria. Apa bedanya? Di sebuah keluarga sederhana, ada saudara kembar namanya Kiki sama Keke.
Mereka terbiasa lah setiap kali liburan gak kemana-mana gitu. Di rumah aja paling di depan jajan bakso. Udah liburan tuh gitu-gitu aja, main di taman, main layangan gitu ya, main masak-masakan. Mereka sudah terbiasa sampai kelas 4-5 SD ya liburan itu di rumah, gak pernah kemana-mana. Karena keluarga sangat sederhana sekali. Tiba-tiba papanya 2 bulan pas mau liburan, Kiki, Keke sini deh. Nanti 2 bulan lagi kita ke Bali ya. Terkejut gak Kiki? Terkejut. Kiki bertanya, "Pak, bagaimana aku tahu bahwa kita akan ke Bali? Sebab kan kita biasanya gak punya uang." Seakan-akan Kiki mau bilang, "Gimana aku tahu? Coba lihat dong tiketnya. Aku mau tahu. Kalau aku lihat tiketnya dan aku tahu, oh oke. Benar, berarti papa bilangnya benar. Papa gak bohong, kita akan ke Bali." Keke bilangnya, "Pak, bagaimana kita bisa ke Bali? Kan papa gak punya uang." Gimana caranya? "Oh, papa abis dapat uang THR. Oh, papa abis dikasih uang sama Tuhan." Pertanyaannya sekilas sama. Tetapi Kiki bertanya karena dia mau lihat bukti. Baru dia percaya. Keke bertanya, dia mau tahu gimana caranya. Zakaria bertanya karena dia mau lihat bukti supaya dia tahu. Sedangkan Maria, dia bertanya, dia mau tahu arahan Tuhan. Saya harus ngapain setelah ini? Saya sih percaya nanti saya pasti akan mengandung. Tapi minta arahan Tuhan, abis ini apa? Itu kenapa respon dari malaikat Gabriel itu sangat berbeda. Slide. Saat kita bertanya dalam keterpurukan pada Tuhan gitu ya. Kita bertanya itu kita mau ngapain sebenarnya? Kita mau ngerti jalan Tuhan kah? Kita minta arahan Tuhan untuk kita bisa selesai dari pengalaman iman ini. Tuhan, saya harus ngapain? Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajar? Apa yang masih salah? Apa yang masih kurang berkenan? Itukah yang kita tanya? Atau yang kita tanya, Tuhan, mana buktinya Tuhan selesaikan dong? Kok Tuhan nggak selesaikan loh? Nggak selesaikan pengalaman imanku ini loh. Kita tuh terlalu suka klaim. Apa-apa main klaim. Tuhan kan Tuhan bilang dalam firman-Mu, nah. Buktikan dong. Aku klaim janji Tuhan. Siapa kita? Kok klaim-klaim Tuhan? Aneh. Siapa kita klaim-klaim Tuhan? Apa yang kita tanya sih dalam doa kita? Apa yang kita tanya? Saya masih harus sering belajar. Kita semua masih harus sering belajar. Kita kadang-kadang dalam doa gitu ya, kita lebih sering bertanya pada Tuhan karena seperti, Tuhan kok begini sih Tuhan, kenapa? Saya sering bertanya, Tuhan kenapa sih? Kok saya tanyanya kenapa ya? Harusnya kan saya tanya apa sih yang Tuhan mau saya belajar kan? Saya kadang-kadang masih suka salah, kita semua masih harus belajar gitu ya, belajar sama Tuhan, belajar sama-sama lah. Minta terus diingatkan sama Tuhan, untuk bertanya tuh atas dasarnya adalah kita percaya kok endingnya Tuhan pasti akan selesaikan. Apa sih yang Tuhan mau ajar? Gitu. Slide. Satu pribadi yang juga bertanya. Eli, Eli lama sabachthani. Tuhan Yesus berkata, Allahku, Bapakku, Allahku, kenapa kamu ninggalin aku? Dia bertanya, tapi dalam pertanyaan Tuhan, dia masih panggil Allah. Dia tidak melepaskan hubungannya dengan Bapaknya. Bahkan dalam keterpurukannya, Allahku. Dia tetap percaya pada Allahnya. Apapun yang logikanya katakan, dia percaya sama Allahnya. Dia masih panggil Allahnya. Dia gak memutus hubungan itu dengan Bapaknya. Dan itu yang Tuhan mau ajar pada hidup kita. Apapun yang boleh kita hadapi hari-hari ini. Tetap percaya pada Tuhan. Berani bertanya pada Tuhan dengan dasar hati yang percaya. Itu yang kedua yang kita mau belajar. Bahwa Maria tuh berani bertanya, Tuhan abis ini apa? Tuhan arahannya apa? Tuhan mau aku gimana sekarang? Dan itu yang
Kita semua harus belajar. Saat kita menghadapi cobaan, seperti jalan kita terbentur. Daripada kita bertanya Tuhan, kenapa ini terbentur? Tuhan mau ajar saya apa sampai ini harus terbentur. Saya harusnya gimana Tuhan? Masihkah ada duri yang saya nggak tahu sebenarnya yang terselip dalam lipatan hati saya yang sebenarnya Tuhan nggak suka? Apa Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang rela menyerahkan segalanya. Tadi dia bertanya Maria dan ini dijelaskan oleh Gabriel. Lukas 1, 35-37. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dijelaskan. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Maria adalah wadah dari karya agung Tuhan. Orang biasa yang dipilih untuk tujuan yang luar biasa. Itulah Maria. Tetapi tujuan luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup Maria, itu bersamaan lahir dengan konsekuensi besar. Apa konsekuensi besar? Ingat, pada saat Gabriel ngomong ini, Maria tahu gak respon Yusuf apa? Gak tahu. Maria menyerahkan kehormatannya di lingkungannya. Pasti jadi pergunjingan emak-emak ini. Udah pasti nih. Pasti diomongin, reputasinya hilang, masa depannya hilang. Semua yang sudah dia rancangkan hilang. Dia gak nolak, ia buka diri. Ia menyerahkan hidupnya, martabatnya kepada tangan Tuhan. Slide, Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Slide. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ayat 20. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iman itu iman yang menyerahkan tubuh, menyerahkan semuanya. Hati, pikiran, jiwa, roh, kehendak. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan Maria menerima peran itu. Dia memberi otoritas Tuhan atas hidupnya. Dan itulah teladan buat kita semua. Dia gak pikir 2 kali, dia gak pikir 3 kali. Oke Tuhan, iya Tuhan. Slide. Ada seorang namanya Hudson Taylor. Dia seseorang yang terkenal karena dia penginjil yang membuat hari ini ada 100 sampai 130 juta orang Kristen di Tiongkok. Sekitar tahun 1900-an lah ya kurang lebih. Dia tuh dapat panggilan luar biasa. Tuhan netapkan dia dalam hatinya untuk menginjil ke Cina. Persiapannya luar biasa lama. Dia punya keluarga yang luar biasa kaya. Dia oke lah. Dia sampai tidur di lantai. Dia makan cuma kalau nggak nasi, gandum, tok. Belajar. Begitu musim dingin, dia nggak mau pakai pemanas. Begitu musim panas, dia nggak mau pakai pendingin. Karena satu dan lain hal, semua orang di sekitarnya mencaci maki dia. Ngapain? Bodoh. Dia nggak peduli. Dari Inggris sampai Cina 5 hari, 5 minggu, 5 bulan naik kapal. Sampai di sana lagi ada perang saudara. Dia sampai harus ganti bajunya jadi seperti orang Cina. Dia botakin untuk bisa membaur. Dan akhirnya dia diterima. Dia mendirikan China Inland Mission. Tahukah saudara? Dia ini bukan orang kaya biasa. Dia dokter. Dia apoteker. Dia punya 2 jabatan yang saat itu luar biasa prestis.
ini bukan orang kaya biasa. Tapi dia drop semua itu. Dia hempaskan semua itu. Karena dia tahu yang nyuruh Tuhan. Dia rela menyerahkan segalanya. Kalau hari ini ada 100 sampai 130 juta orang Kristen di Chinese. Salah satunya adalah berkat beliau. Kalau saat itu dia tidak rela untuk meninggalkan semua kenikmatan itu. Enak banget ini dia loh. Udah dokter apoteker pula, zaman dulu pula. Orang kaya pula. Kalau dia nggak ninggalin ini semua. Kita nggak tahu di Chinese kayak apa sekarang. Itu yang ketiga, bahwa Maria mengajar kita untuk punya iman yang rela menyerahkan segalanya. Yang keempat, kita mau belajar soal iman seorang hamba. Slide. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hamba adalah budak. Budak adalah seseorang yang dari lahir, dia kerja apa hari itu, dia makan apa hari itu, dia meninggalnya kayak apa, dia gak tahu. Bukan dia yang tentuin. Dan Maria secara sukarela tanpa paksaan dia tahu, aku ini hamba Tuhan, aku ini cuma budaknya Tuhan. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Terserah Tuhan aja, dan inilah bentuk iman tertinggi. Memahami, menyadari bahwa hidup kita hari-hari ini, kita hanyalah sebuah ciptaan. Kita adalah karya agung dari Sang Maha Pencipta kita, yaitu Tuhan. Slide. Dan tunduk total kepada kehendak Allah, bahkan ketika jalannya belum jelas. Sanggupkah kita taat total gitu ya sama Tuhan? Saat kita masih gak ngerti, jalannya masih gelap gitu. Sanggupkah kita? Maukah kita dibentuk Tuhan? Tuhan sanggupkan kalau kita mau. Slide. Filipi 2:5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sebuah milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Boleh kita lihat ayat 6? Kristus, Tuhan, itu setara. Tetapi dia nggak genggam ini, dia kosongkan hidupnya untuk turun. Ayat 7, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba. Stop sampai di sini? Enggak. Dalam keadaan manusia, ia rendahin diri lagi. Untuk taat sampai mati. Ini Tuhan loh. Kalau kita pernah dengar, kalau kita pernah ngomong, Tuhan aku mau taat sama Tuhan sampai mati. Kita ngomong benar karena ini ada contohnya. Ini contohnya. Ada yang bisa taat sampai mati. Kristus sendiri berani taat sampai mati. Kalau Sang Pencipta kita aja gitu ya, berani taat sampai mati. Kita ini siapa? Kita ini hanya ciptaan. Kita harusnya bersyukur kalau seorang hamba masih masuk dalam rencana kekal Tuhan. Kita harusnya bersyukur kalau kita yang hanya seorang hamba diangkat menjadi anak Allah, masuk bersama-sama Tuhan dalam rencana kekekalan Tuhan. Harusnya kita bersyukur, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Mari berkata iya tanpa syarat kepada Tuhan. Slide. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam iman orang berhenti hidup untuk hidupnya sendiri. Dalam iman orang hidup untuk kehendak Allah.
untuk tujuan Allah. Dan Maria mengajarkan bahwa penyerahan mutlak inilah yang harusnya menjadi dasar iman kita. Dan kita lihat dari penyerahan mutlak Maria kepada Tuhan, sejarah keselamatan terbesar dalam umat manusia hanya tanda kutip lahir dari perkataan oke, sesuai dengan perkataanmu saja. Kita semua hari ini diselamatkan. Karena iman seorang Maria. Saya bukan bilang kalau Maria gak dipakai kita gak selamat. Bukan. Tuhan punya berbagai macam jalan. Tapi kita bisa belajar dari seorang Maria. Kita bisa belajar. Dia punya iman yang teruji. Dia punya iman yang berani bertanya dengan tetap percaya. Rela menyerahkan segalanya. Dia punya hati seorang hamba. Slide. Ketika kita berani berkata iya, Allah menyatakan rencananya. Saat kita berani berkata, oke Tuhan aku terima. Kalau memang hari ini keputusanku belum terlaksana, iya Tuhan gak apa-apa. Tuhan mau aku apa sekarang? Di saat kita berjalan dalam iman, memang saya mengerti langkah pertama untuk ya Tuhan. Itu langkah yang terberat. Langkah saya menerima, oke Tuhan, saya coba walaupun dokter berkata demikian, yuk saya beriman Tuhan. Ayo, melangkah pertama itu adalah langkah yang berat. Tapi kalau kita berani melangkah, Tuhan ulurin tangan buat ambil tangan kita. Beranikah kita melangkah untuk Tuhan? Beranikah kita melangkah? Ayat terakhir. Happy ya ayat terakhir ya. 2 Tawarin 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi termasuk GBI Serafim Ministry. Untuk melimpahkan kekuatannya pagi ini kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Masihkah kita ditemukan kita punya iman yang teruji? Masihkah kita ditemukan punya iman yang terus percaya? Ingin memahami apa yang Tuhan mau? Masihkah kita didapati punya iman yang rela? Punya iman dengan hati seorang hamba? Masihkah? Slide. Siapkah kita berkata hari ini? Jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Tuhan gak pernah minta kita untuk jadi orang tuanya Yesus. Enggak. Tapi Tuhan tetap minta kita punya respon yang sama. Oke Tuhan. Terserah Tuhan. Kalau memang rencanaku belum terjadi, terserah Tuhan, aku percaya Tuhan punya rencana dan rancangan yang lebih besar untuk hidupku. Amin. Melangkahlah dalam iman. Mari kita tundukkan kepala. Bapa mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadar Tuhan, kami pernah mengalami atau kami sedang mengalami bahwa saat berada di ruang tunggu Tuhan adalah sesuatu yang kadang-kadang membuat hidup kita gelisah Tuhan. Ruang tunggu bukan pengalaman yang enak buat daging kami. Tapi kami tahu Tuhan, ruang tunggu yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kami, itu adalah ruangan yang terbaik untuk pertumbuhan iman kami. Karena kalau hidup kami terlalu nyaman, hidup kami terlalu biasa-biasa saja, hidup kami gak akan naik kelas Tuhan. Kami mau iman kami naik kelas. Dan untuk iman kami naik kelas, kami bersedia Tuhan menerima ujian dari Tuhan. Sekiranya Tuhan yang boleh tanamkan firman ini dalam hati kami Tuhan. Biar firman pagi hari ini bukan cuma kami dengar, bukan cuma masuk di kepala kami. Boleh kami tanamkan dalam hati kami dan boleh berubah menjadi gaya hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh terus berlandaskan dalam iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.